Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiadi, NIM 2381130151, kelas B4, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, akan mempresentasikan keterampilan berkomunikasi, sensasi dan persepsi dalam komunikasi pembelajaran di era digital. Untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran di era digital dengan dosen pengampu Ibu Yeti Nur Izzati, MSI. Keterampilan berkomunikasi. Seorang pengajar harus terampil atau mahir dalam berbicara atau menjalankan 4 mode komunikasi, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. 2. Mendengar hanya melibatkan indera pendengaran, yaitu telinga. Ketiga, mendengarkan adalah kemampuan untuk secara akurat menerima dan menafsirkan pesan dalam proses komunikasi. Berbicara adalah kemampuan mengungkapkan kata-kata dalam rangka menyampaikan atau menyatakan maksud. Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa, guru dan orang tua, guru dan rekan kerja. Ada 5 level mendengar aktif. 1. Level rendah, yaitu menginterupsi. Level 2. Memotong lawan bicara. 3. Menyalahkan murid. 4. Menyimak dengan diam. 5. Memberikan respon atau empati. Cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan siswa adalah ada beberapa cara, di antaranya 1. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan hubungan yang mendukung. 2. Lebih banyak kerja tim. 3. Bahasa tubuh. 4. Mendengarkan secara aktif. 4. Umpan balik. 5. Selera humor. 7. Keterampilan teknis. 8. Bersikap jelas agar dapat berbicara sesuai dengan etika dan memikat siswa. Maka seorang guru harus fokus pada lawan bicara, menggunakan suara yang baik, yang terakhir tersenyum. Perbedaan public speaking dengan komunikasi adalah adanya sebuah struktur dalam berbicara, tujuan dalam berbicara, posisi postur tubuh, dan motivasi dalam berkomunikasi. Perorganisasian konten berdiri dengan menghadap audien. Menurut Larry King, seorang pembicara publik ulung mengungkapkan 2 pokok dalam berbicara di depan umum. 1. Audien akan merasa bosan jika mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak dari pembicara. 2. Jika pembicara tidak yakin dengan apa yang disampaikan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap sikap yang muncul dari seorang pembicara. Aspek utama dalam pembentukan citra diri atau self-image adalah sikap adalah kecenderungan atau tendensi individu terhadap sesuatu. 2. Persepsi adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu dengan dipengaruhi oleh pengalaman. Sensasi dan persepsi. Sensasi adalah proses penerimaan stimulus atau rangsangan oleh alat indera manusia sebelum diinterpretasikan oleh otak. Stimulus tersebut dapat berupa suara, gambar, warna, tulisan, gerakan, sentuhan maupun simbol digital. Dalam komunikasi pembelajaran, sensasi merupakan tahap awal ketika siswa menerima pesan dari guru atau media pembelajaran. Proses sensasi berlangsung beberapa tahap. 1. Adanya stimulus. Contoh, suara guru dalam Zoom meeting, video pembelajaran animasi interaktif. 2. Stimulus diterima alat indera. Indera yang terlibat diantaranya mata atau visual, telinga, auditori, kulit atau taktil, penciuman atau pengecap. Ketiga, impuls dikirim ke otak, informasi diteruskan oleh saraf sensorik.
Keempat, terjadi kesadaran sensorik. Peserta didik mulai menyadari adanya rangsangan. Jenis-jenis sensasi. 1. Visual. Stimulus berupa teks, gambar, video, warna, infografik, animasi. Contoh, siswa melihat presentasi PowerPoint atau PPT. 2. Sensasi auditori. Stimulus berupa penjelasan guru, podcast pendidikan, musik pembelajaran. Contoh, mahasiswa mendengarkan kuliah daring melalui Google Meeting. 3. Taktil. Stimulus berupa sentuhan atau gerakan fisik. Contoh, penggunaan layar sentuh atau virtual reality. Keempat, kinestetik. Stimulus berkaitan dengan gerak tubuh. Contoh, simulasi digital yang mengharuskan siswa aktif bergerak. Persepsi. Persepsi adalah proses menafsirkan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus yang diterima melalui sensasi. Jika sensasi hanya menerima rangsangan, maka persepsi tersebut menentukan apa arti pesan tersebut, bagaimana pesan dipahami, dan bagaimana seseorang meresponnya. Proses persepsi meliputi seleksi peserta didik memilih informasi yang dianggap penting. Contoh, siswa lebih fokus pada video penarik dibanding teks yang panjang. 2. Organisasi informasi disusun agar mudah dipahami. Contoh, materi disusun dalam bentuk mind map atau PowerPoint. 3. Interpretasi. Peserta didik memberi makna pada informasi. Contoh, siswa menafsirkan komentar guru sebagai kritik atau motivasi. Hubungan sensasi dan persepsi, urutannya stimulus, sensasi, persepsi, respon. Contoh, guru menampilkan video pembelajaran. Mata siswa menerima gambar dan suara atau sensasi. Selanjutnya, otak menafsirkan isi video tersebut. Selanjutnya, siswa atau mahasiswa memahami materi lalu memberi tanggapan. Peran sensasi dalam pembelajaran. Peran sensasi dalam pembelajaran diantaranya membantu penerimaan informasi semakin menarik stimulus, semakin mudah perhatian siswa terbentuk. Selanjutnya, meningkatkan fokus belajar. Media visual dan audio membantu konsentrasi, menumbuhkan motivasi. Animasi dan multimedia membuat siswa lebih tertarik. Selanjutnya, membantu memori. Informasi visual lebih mudah diingat dibanding teks biasa. Peran persepsi dalam pembelajaran diantaranya membentuk pemahaman persepsi, menentukan apakah siswa memahami materi dengan benar. Selanjutnya, menentukan respon persepsi positif, membuat siswa lebih aktif belajar. Selanjutnya, memengaruhi motivasi. Jika pembelajaran di persepsi menarik, motivasi meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi dan persepsi. 1. Faktor internal. Sensasi, kondisi indera, kesehatan, kelelahan. Persepsi, pengalaman, motivasi, emosi, minat, dan pengetahuan. 2. Faktor eksternal, kualitas media, warna, suara, desain, lingkungan belajar, koneksi internet, budaya digital yang masih kurang dipahami oleh mahasiswa atau peserta didik.